Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Dixon, yang masih tertahan tangannya di besi, mulai berbicara dan tertawa sendiri. Sebelum akhirnya, ia panik kembali dan mencoba melepas borgol yang menahan tangannya. Jombai sudah mulai membuka pintu yang tidak tahan sebelumnya. Dixon mulai berdoa kepada Tuhan untuk dibantu diberikan jalan keluar. Rasa doanya tadi dengar, Dixon berteriak dan mencoba mengambil gergaji. Di sisi lain di waktu yang sama, Rick mengendarai mobil van yang ia pakai untuk menjemput kawanannya, bersamaan dengan Glenn dengan mobil merah yang alarmnya masih menyala. Di camp, Lori memotong rambut Carl sembari mengobrol asik bersama Shane. Yang tak lama kemudian, mereka mendengar suara alarm mobil yang dikendarai oleh Glenn, disusul dengan mobil van yang dikendarai oleh Rick. Semua kawanan turun dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Carl yang tidak tahu, merasa sedih melihat hal itu, karena ia berpikir ayahnya tidak selamat. Glenn memberitahu bahwa mereka bisa selamat karena seseorang telah membantu mereka, yang mana ia adalah Rick. Ketika turun, Rick bertemu Shane, disusul dengan tatapan dari Carl yang kemudian langsung berlari ke arah Rick. Malamnya, di lingkaran api unggun, Rick menceritakan pengalamannya ketika baru bangun dari koma kepada kelompoknya. Shane yang sudah menyukai Lori terlihat jelas tidak senang Rick kembali. Pada akhirnya, mereka mulai membahas mengenai Dixon yang tertinggal di kota. T-Dog dan Rick mulai menyalahkan diri. Mereka mendiskusikan apa yang harus mereka katakan mengenai sang kakak kepada Daryl Dixon, sang adik, ketika ia akan kembali pulang dari memburu. T-Dog memberitahu mengenai pintu yang ia kunci sebelum pergi. Ia yakin bahwa Dixon masih hidup dan merasa itu tanggung jawab mereka untuk menjemputnya. Saat hendak tidur, Rick menceritakan kepada Lori bahwa ia sangat yakin bahwa Lori dan Carl masih hidup karena album foto mereka tidak ada di rumah. Lori pun memperlihatkan album yang ia ambil dan juga mengembalikan cincin nikah Rick yang selama ini ia kalungkan. Sementara itu, Shane yang berjaga hanya memperhatikan tenda Rick dan Lori dari luar. Ketika pagi tiba, Rick menyapa para anggota kelompok lalu mendatangi sang istri yang sedang menjemur. Dari kejauhan, Carl berteriak karena mendapati Jombai yang sedang memakan rusa di hutan. Semua berlari dan mulai membunuh Jombai tersebut. Jim, salah satu anggota, merasa bahwa Jombai datang ke hutan karena mereka telah kehabisan makanan di kota. Tak lama kemudian, muncullah Daryl dari balik pepohonan dan mulai kesal karena rusanya dimakan oleh Jombai. Daryl kembali ke camp sembari memanggil Dixon berkali-kali, mengatakan bahwa ia telah memburu beberapa tupai. Shane, yang secara tak langsung merupakan ketua di kelompok tersebut, mulai mengajak Daryl bicara bahwa terdapat masalah di Atlanta. Rick yang ikut bertanggung jawab ikut menjelaskan pada Daryl mengenai Dixon. Daryl yang mulai kesal mulai memberontak dan berhasil ditahan oleh Rick dan Shane. T-Dog mengaku kepada Daryl bahwa ialah yang menjatuhkan kunci borgol. Rick akhirnya merencanakan untuk kembali menjemput Dixon di Atlanta. Shane yang tidak setuju mulai mempertanyakan mengapa Rick ingin mempertaruhkan nyawanya demi Dixon. Rick bahkan tak berencana hanya berdua dengan Daryl. Ia juga mengajak Glenn untuk kembali. Shane tambah tidak setuju karena itu akan membahayakan kelompok mereka. Kelompok tersebut pun juga membutuhkan banyak orang karena Jombai sudah mulai berdatangan ke hutan. Rick malah sebaliknya. Ia mengatakan mereka membutuhkan senjata dan ia menjatuhkan tas penuh senjata di Atlanta. Lori yang juga tidak setuju mulai kesal dan meminta penjelasan Rick. Rick menjelaskan dengan pelan bahwa ia berutang kepada seseorang yakni Morgan dan berjanji memberitahu Morgan keadaan Atlanta melalui walkie-talkie yang juga tertinggal di dalam tas senjata. Sebelum pergi, Rick meminjam alat pemotong baja kepada Dale, yang mana Dale meminta imbalan yakni ia bisa memilih salah satu senjata yang akan dibawa Rick. Jim, lelaki di sebelah Dale, ikut menambahkan imbalannya, yakni ia boleh mengambil alat yang ia butuhkan di mobil box milik Rick untuk van milik Dale. Shane juga memberikan beberapa peluru kepada Rick untuk jaga-jaga sebelum pergi. Rick, Glenn, Daryl, dan T-Dog pun pergi dari camp. Yang tak lama kemudian, mereka pun sampai di Atlanta. Sementara itu di camp, Carl dan Shane sedang asik mengobrol sembari menangkap katak. Sedangkan para wanita menyuci baju sembari berjulit dan bercanda sampai tertawa keras. Ed, suami Carol, mulai mendatangi saat mendengar tawa mereka. Di sisi lain, Lori mendatangi Carl dan Shane. Ia menyuruh Carl untuk kembali ke camp. Dan terjadilah perdebatan antara Lori dengan Shane karena Shane mengatakan bahwa Rick telah tewas kepada Lori, yang nyatanya Rick masih hidup. Andrea yang kesal terhadap Ed mulai melawannya. Karena Ed bersikap seenaknya sebagai lelaki, terutama kepada Carol. Semua ikut melawan Ed, dan Carol hanya bisa menurut karena ia takut dengan Ed.
Karena kesal, Ed langsung menampar Carol dengan keras lalu para wanita melindungi Carol. Shane yang berada tak jauh dari sana langsung datang dan menarik Ed. Shane pun langsung menghabisi Ed tanpa ampun. Rick bersama kawanan berhasil sampai rooftop. Naasnya, mereka tak menemukan Dixon di sana. Mereka hanya menemukan tangan yang telah terpotong dan borgol yang masih terpasang. Daryl marah dan mulai membidik T-Dog dengan panahnya. Rick ikut membidik untuk menahan Daryl. Daryl memilih untuk mengalah. Ia juga lebih memilih membungkus tangan Dixon dengan sebuah kain. Daryl pun berencana membawanya pulang. Kemudian, Daryl mulai mengikuti jejak darah Dixon, diikuti oleh yang lain. Kembali di camp, Andrea dan sang adik Amy sedang memancing berdua di tengah kolam sembari mengobrol tentang sang ayah. Sementara itu, Dale mengawasi Jim yang sedang menggali tanah, entah untuk apa. Dale memutuskan untuk mendatangi Jim dan memberinya minum. Jim sama sekali tidak merespon dan terus menggali. Andrea dan Amy kembali ke camp dengan beberapa ikan yang ditangkap. Begitu pula dengan Dale yang melaporkan bahwa mereka mungkin punya masalah, yakni mengenai Jim yang terus menggali. Shane dan para penghuni camp mendatangi Jim lalu mulai menanyakan alasan ia terus menggali. Shane meminta dengan baik cangkul yang dipakai oleh Jim, namun Jim menolak dan mulai memberontak. Shane akhirnya memborgol Jim. Jim malah memberitahu mereka tentang keluarganya yang telah dimakan oleh zombie dan tidak ada yang aman di dunia ini. Di Atlanta, karena sudah menemukan jalan buntu mengenai Dixon, Glenn memberikan pendapat dan rencana mereka untuk mengambil tas senjata milik Rick. Ia akan mengambil tas itu sendiri, sementara yang lain akan melindungi Glenn. Rencana pun dimulai. Glenn mulai berlari menuju tas senjata. Sementara itu, Daryl didatangi oleh seorang pemuda yang kemudian memanggil nama Ayudame. Glenn berhasil mengambil tas tersebut dan mulai kabur. Lalu lelaki yang bersama Daryl terus memanggil Ayudame sampai temannya datang dan menghajar Daryl. Ketika Glenn sampai, mereka juga ikut menghajar Glenn. Ternyata mereka semua mengincar tas itu pula. Bukannya tas yang dibawa, para lelaki itu malah membawa Glenn pergi. Rick dan T-Dog yang mendengar teriakan Ayudame juga mendatangi Daryl. Lalu mereka pergi membawa pemuda yang ditinggal oleh temannya. Jim yang terikat di pohon mulai diberi minum oleh Shane. Jim meminta maaf kepada Lori dan Carol karena telah menakuti anak-anaknya. Kemudian ia mulai bercerita bahwa ia menggali karena mimpinya semalam yang bahkan dia sendiri tidak ingat. Tak ada hujan, tak ada angin, Jim pun mengatakan kepada Carl, ia yakin kalau Rick akan bertahan karena ia adalah seorang polisi. Rick, Daryl, dan T-Dog menginterogasi pemuda tadi. Daryl yang kesal mulai mengancamnya. Rick pun mengambil tindakan. Ia hanya ingin bicara dengan mereka yang menyulik Glenn. Pemuda itu membawa mereka bertiga ke suatu tempat. Mereka masuk dengan menjadikan pemuda tersebut sandra. Ketua camp di sana, yakni Guillermo yang biasa disebut G pun keluar. Rick mulai mengajaknya melakukan pertukaran. Namun G menolak dan malah meminta tas penuh senjata yang anak buahnya temukan. Tak mau basa-basi lagi, G memberikan kesempatan Rick untuk berpikir. Rick mulai membagi senjata yang ada di dalam tas. Daryl dan T-Dog kurang setuju. Namun Rick tetap akan menolong Glenn karena ia berutang nyawa. Mereka bersiap-siap lalu kembali ke camp milik G. Rick melepaskan pemuda tadi dan meminta Glenn. Sayangnya G menolak. Ia malah meminta tas penuh senjata yang ia klaim sebagai miliknya. Tiba-tiba, seorang nenek yang diyakini adalah nenek Felipe, salah satu anak buah G, datang dan memberitahu salah satu kakek di sana sulit bernafas. Nenek Felipe protes kepada Rick untuk jangan membawa Felipe pergi. Rick menjelaskan ia hanya mencari Glenn. Nenek itu pun membawa Rick kepada Glenn. Di sepanjang jalan, Rick baru menyadari bahwa camp ini adalah camp yang dibangun G khusus melindungi lansia. Rick akhirnya mulai mengajak Jim ngobrol. G menjelaskan kepada Rick, awal ia membangun camp ini bersama Felipe yang berprofesi sebagai perawat untuk kebutuhan khusus. Rick tersentuh dan mengalah. Ia memberikan senjata yang ia bawa kepada G dan membawa Glenn pulang. Naas, saat kembali ke mobil box, mereka mendapati bahwa mobilnya telah dicuri, yang Rick yakini Dixon lah yang telah mencuri. Hingga malam tiba, Rick dan kelompok masih terus berlari ke camp. Sementara itu di camp sedang asik makan malam bersama melingkari api unggun di mana Jim terlihat sudah terlepas dari ikatan. Semua mulai mengobrol. Lalu tak lama Amy pergi untuk buang air kecil. Di tandanya, Ed berhadapan dengan seekor zombie yang kemudian tak lama gerombolannya pun mulai berdatangan. Amy yang sedang berdiri di depan pintu Vandale juga ikut tergigit oleh zombie yang mendatanginya. Semua terkejut karena kawanan zombie mulai berdatangan. Dari kejauhan, Rick beserta kelompok mendengar tembakan yang dilayangkan oleh Shane dan mulai berlari cepat ke camp. Semua saling melindungi, namun tak sedikit yang tergigit. Andrea pun histeris ketika melihat Amy tergigit. Rick dan kelompok yang baru sampai langsung ikut membantu mematikan semua zombie. Andrea begitu terpukul ketika Amy menghembuskan nafas terakhir. Apalagi esok adalah hari ulang tahun Amy.
Hingga akhirnya, Jim teringat dengan mimpinya yang menjadi alasan mengapa ia menggali sebuah lubang. Dan series The Walking Dead season 1 episode 3 dan 4 pun selesai.